di tempat berbeda. Sarah yang malam ini memutuskan untuk keluar kota terpaksa memarkirkan mobilnya pada sebuah hotel. Wanita itu ingin beristirahat di sana hingga pagi hari. Baru setelah itu dia melanjutkan kembali perjalanannya. Di dalam kamar, Sarah memeriksa rekaman CCTV rumahnya yang terhubung pada gawainya. Gadis itu duduk di atas ranjang sambil melihat rekaman video saat dia keluar rumah. What? Sarah terkejut melihat seorang pria muda turun dari mobil berwarna hitam. Ternyata Tuan Darrell itu masih sangat muda dan tampan. Sarah menatap tidak percaya pada video itu. Sebelumnya dia mengira Tuan Darrell itu sosok pria tua seumuran dengan ayahnya. Sarah menghentikan video itu ketika melihat Darrell menaiki tangga di dalam rumahnya. Kalau tahu begini, lebih baik aku saja yang melayani pria itu. Tidak apa-apa jika dia tahu aku tidak perawan lagi. Tidak mungkin juga dia melenyapkanku, ucap Sarah dalam hati. Tangannya sambil mengeluarkan kartu SIM dan membuangnya begitu saja ke sudut ruangan. Sarah ingin menghilangkan jejaknya, sebab dia takut kalau suatu saat nanti Darrell atau Fadil mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Perlahan mata gadis itu terpejam rapat. Dia tertidur karena kelelahan setelah dari pagi hingga malam bekerja keras agar drama yang dibuatnya malam ini bisa berjalan dengan lancar. Pagi ini sinar mentari menyeruak masuk melalui celah gorden. Cahaya mentari itu tepat mengenai sebagian wajah cantik yang saat ini masih tertidur pulas. Perlahan sinar terang itu mulai mengganggu kenyamanan tidur Alea. Kelopak mata yang memiliki bulu yang lentik itu sedikit bergerak naik ke atas. Alea nampak mengerjap-ngerjapkan matanya. Tangannya memijit keningnya yang sedikit terasa pusing. Gadis itu merasa badannya sakit semua, terlebih pada bagian inti tubuhnya. Dia seketika teringat dengan kejadian tadi malam, kejadian di mana dia bersama oleh pria yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Perlahan Alea menyibak selimut yang masih menutup tubuhnya hingga leher. Dia berharap kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk baginya. Namun sayangnya, kenyataan pahit harus dia terima. Pagi ini, dia menemukan tubuhnya dalam keadaan. Alea memejamkan matanya. Butiran kristal bening lolos dari kedua sudut matanya. Tubuh wanita itu terlihat berguncang hebat saat dia menangis terisak, meratapi nasibnya yang sudah tidak perawan lagi. Setelah puas menangis, Alea teringat dengan Sarah. Di mana Sarah? Dia ingin mencari keberadaan temannya itu. Alea mencoba beringsut turun dari pembaringan. Alea meringis kesakitan saat dia memaksakan diri melangkah masuk ke kamar mandi. Wanita itu terlihat menggigit bibir bawahnya sambil melangkahkan kakinya di dalam kamar mandi. Air matanya kembali luruh. Melalui pantulan cermin, dia melihat tanda berwarna merah dari area sampai bagian depan dirinya. Selesai mandi, dipungutinya kembali pakaiannya yang berserakan di lantai. Gadis itu kembali memakai pijamannya. Rambutnya yang panjang dan basah dia rapikan dengan sisir yang ada di meja rias. Dia ingin segera mencari Sarah di luar kamar. Sebelum keluar kamar, Alea teringat dengan benda pipihnya. Dia melangkah ingin mengambil gawainya yang ada di atas nakas. Kening wanita itu sedikit berkerut kala mendapati sebuah kertas catatan berwarna kuning yang ditempel pada gawainya. Awalnya dia mengira kertas catatan itu dari Sarah. Terima kasih, kamu sudah berhasil menyenangkanku malam ini. Mulai hari ini hutang papa kamu aku anggap lunas. Rumah ini juga tidak jadi aku sita. Setelah membaca tulisan di kertas itu, Alea sudah bisa menebak bahwa tulisan tangan itu dibuat oleh pria asing sesaat sebelum dia meninggalkan kamar. Alea langsung meremas kuat kertas itu. Matanya menatap tajam penuh dendam. Kini dia sudah bisa
menyimpulkan bahwa kejadian tadi malam adalah memang rencana yang sudah disusun secara apik oleh Sarah. Dia tidak pernah menduga sebelumnya teman yang baru dikenalnya 5 bulanan ini tega melakukan hal keji ini pada dirinya, menjebak dirinya menggantikan posisi yang seharusnya Sarah lah yang menanggungnya, bukan dirinya. Alea lalu mengambil tote bag miliknya. Sebelum dia melangkah keluar kamar, dia keluar dari rumah itu tanpa mencari keberadaan Sarah di ruangan lain, sebab dia sudah bisa memastikan Sarah tidak ada lagi di rumah ini. Benar seperti dugaannya, ternyata di halaman rumah tidak ada lagi mobil Sarah. Alea lalu duduk di kursi teras. Dia mengeluarkan gawengnya, mencoba menghubungi Sarah, namun nomor tersebut sedang berada di luar jangkauan. Sudah ditebak oleh Alea, Sarah pasti tidak akan berani mengaktifkan nomornya. Alea lalu memesan taksi online. Tak lama waktu berselang, taksi yang dipesannya sudah datang menjemput. Gadis itu masuk ke dalam taksi dengan perasaan gamang. Anti asuhan kasih mama, ucap Alea memberitahu alamat yang ingin ditujunya pada sopir itu. Baik mbak, mobil lalu bergerak meninggalkan halaman rumah Sarah. Di perjalanan gawe Alea mendapat panggilan masuk. Di layar HP itu terpampang nama Mika, teman dia bekerja di minimarket. Assalamualaikum, sapa Alea saat mengangkat telepon. Waalaikumsalam. Al, kenapa jam segini kamu belum datang? Alea yang sedang kalut itu, dia lupa memberitahu pada temannya kalau dirinya hari ini tidak bisa masuk kerja. Mik, aku tidak bisa masuk kerja hari ini. Aku sedang tidak enak badan. Tolong kamu bantu mintakan izin sama Pak Rama ya. Iya Al, kamu istirahat saja. Cepat sembuh ya. Mika langsung memutus sambungan teleponnya. Gadis itu gegas menuju ruangan Pak Rama. Tak terasa taksi yang membawa Alea kini sudah tiba di halaman panti asuhan Kasih Mama. Setelah membayar ongkos, gadis itu langsung keluar dari dalam taksi. Dia menenteng tote bag yang kemarin sore dia bawa ke rumah Sarah. Halo Alea, kamu tidak kerja hari ini nak? Tanya Bu Anissa karena dia tahu hari ini Alea masuk kerja shift pagi. Enggak Bu, aku lagi enggak enak badan, saut Alea yang sedikit menundukkan kepalanya. Rambutnya yang panjang sengaja dia urai ke depan agar jejak kepemilikan yang ditinggalkan oleh Darel tidak terlihat oleh Bu Anissa dan yang lainnya. Kamu sakit apa nak? Bu Anissa mengikuti langkah Alea yang berjalan menuju kamarnya. Aku cuma masuk angin saja Bu, di rumah Sarah AC-nya terlalu dingin, dalih Alea. Gadis itu tidak ingin kejadian tadi malam diketahui oleh Bu Anissa. Kenapa kamu pulang naik taksi nak? Bukankah Sarah bilang dia akan mengantar kamu pulang? Sarah lagi sibuk Bu. Alea bersiap untuk menutup pintu kamarnya, padahal Bu Anissa masih berada di depan kamarnya. Al, kamu kenapa? Bu Anissa merasa aneh dengan sikap Alea hari ini. Dia menatap lekat ke arah anak asuhnya. Tidak biasanya Alea seperti ini, pikir wanita parubaya itu. Aku nggak apa-apa Bu, aku mau istirahat dulu. Alea menggerakkan daun pintu untuk segera menutupnya. Al, leher kamu kenapa nak? Mendapat pertanyaan seperti itu, Alea semakin menundukkan kepalanya. Aku lagi alergi saja Bu, jawab Alea terbata. Dia terpaksa berkilah. Aku tutup dulu ya Bu. Bu Anissa tidak bisa memaksa lagi. Dia membiarkan Alea masuk ke dalam kamar. Beragam pertanyaan berputar-putar di kepala wanita parubaya itu. Dia tidak percaya kalau Alea baik-baik saja. Lain kali dia akan menanyakannya kembali. Di sebuah apartemen mewah, suara dering ponsel mengusik tidur Darel. Pria berkulit putih itu masih merasa lelah dan ngantuk. Dia membiarkan bunyi dari bedah pipi itu tetap berdering. Pria itu tidak peduli dengan siapapun yang menelponnya. Tak lama berselang, bedah pipi itu berbunyi lagi, membuat Darel merasa jengah. Hingga akhirnya tangannya terulur ke arah nakas. Perlahan Darel membuka sedikit kelopak matanya.
Dia melihat nama yang tertera di layar itu adalah Papa. Tanpa berpikir panjang, pria berhidung mancung itu segera menerima panggilan telepon. "Halo Pak," sapa Darel dengan suara parau khas bangun tidur. "Kamu baru bangun? Tidur di mana kamu?" cecar Tuan Emir, Papa Darel. "Aku tidur di apartemen. Tadi malam aku baru pulang dari luar kota, Pak. Makanya jam segini aku baru bangun." Mata Darel sambil melihat ke arah jam yang ada di dinding kamarnya. "Cepat mandi dan sarapan. Setelah itu temui Papa di kantor," perintah papanya. Panggilan itu langsung diakhiri oleh Tuan Emir. Setelah telepon ditutup, Darel berdecak kesal sebab tidurnya merasa diganggu. Pria itu lalu teringat dengan kejadian tadi malam. Gadis yang dia perawani rasanya beda dengan wanita yang pernah dia pakai selama dia menduda. 1 jam kemudian, Darel yang baru selesai sarapan itu langsung melajukan mobilnya ke perusahaan papanya. Sesampainya di perusahaan, dia langsung masuk ke ruangan papanya. "Ada apa, Pak?" Darel duduk di depan meja Tuan Emir. "Sore ini kamu berangkat ke kota B untuk mengurus cabang perusahaan di sana." "Kenapa aku lagi yang mengurusi perusahaan di luar kota, Pak? Tadi malam aku baru saja pulang dari Pulau K. Kenapa tidak Andre saja hari ini yang Papa kirim ke kota B?" protes Darel. "Adik kamu masih terlalu muda untuk memimpin di sana. Papa kan susah untuk mengawasinya." Darel berdecak kesal dalam hati. Papanya ini selalu pilih kasih terhadap dia dan Andre. "Terlalu muda bagaimana, Pak? Bukankah usiaku hanya terpaut 1 tahun dengannya? Papa jangan terlalu memanjakan dia," protesnya lagi pada papanya yang lebih menyayangi anak dari istri kedua. "Pak, bagaimana dengan Siren? Dia pasti akan mencari aku. Putri kamu itu sudah terbiasa kamu tinggal. Lagi pula dia sudah lengket dengan mama kamu," sahut Tuan Emir. "Dia nampak sekali egois. Tiket kamu dan Fadil sudah disiapkan oleh Tommy. Kalian tinggal mempersiapkan diri saja untuk segera terbang ke sana." "Tapi Pak," Tuan Emir langsung memotong ucapan Darel. "Papa lagi banyak kerjaan. Lebih baik kamu pulang. Puas-puasin bermain dengan anak kamu, karena nanti kalian akan jarang bertemu." Perintahnya tidak bisa dibantah. Dia kembali fokus pada layar persegi panjang yang ada di mejanya. Malam harinya di panti asuhan, Aliyah masih mengurung diri di dalam kamarnya. Dia masih enggan untuk keluar dari kamarnya. Bu Anissa saat ini berada di depan kamar Aliyah. Dia mencoba memanggil gadis itu. "Aliyah, buka pintu, Nak," seru Bu Anissa sambil mengetuk pintu. "Ada apa, Bu?" tanya Aliyah dari dalam kamar. Gadis itu masih betah di pembaringan. "Ayo kita makan malam. Dari tadi siang kamu belum makan. Nanti kamu sakit, Nak. Ibu dan yang lainnya makan saja duluan. Aku masih belum ingin makan." Aliyah menolak ajakan makan malam bersama. "Tapi Nak, kamu harus makan." Ibu Anissa terus memaksa gadis itu. "Iya, Ibu duluan saja. Aku pasti akan menyusul." "Nak, apa kamu lagi ada masalah? Coba ceritakan pada Ibu." "Nggak ada, Bu. Sebenarnya ada apa, Nak? Ibu lihat setelah kamu pulang dari rumah Sarah, kamu langsung mengurung diri di dalam kamar." "Masalah anak muda, Bu. Aku cuma bertengkar saja sama Sarah." "Bertengkar karena cowok saja." Mendengar itu Bu Anissa tidak mau mengulik lebih dalam lagi. Baginya itu hanya masalah anak muda. "Ya sudah, Ibu sama anak-anak yang lain mau makan duluan. Kamu nggak usah terlalu memikirkan masalah itu, Nak." "Iya, Bu," sahut Aliyah merasa lega. Tangannya kembali menutup daun pintu kamarnya. Di dalam kamar, gadis itu berpikir dia harus tetap melanjutkan hidupnya, berusaha melupakan apa yang sudah menimpa pada dirinya. Menikah yang dulu menjadi salah satu impian hidupnya, kini sudah dia coret dari daftar rencana masa depannya, sebab dia sudah tidak memiliki lagi apa yang akan dia persembahkan untuk suaminya kelak saat menikah nanti. Beberapa minggu kemudian, pagi ini Aliyah merasakan mual di perutnya. Dia gegas keluar dari kamarnya untuk memuntahkan isi perutnya yang berupa cairan, sebab gadis itu belum sarapan. "Kamu kenapa, Aliyah?" tanya Bu Anissa.
Wanita parubaya itu mendengar Alea muntah-muntah di dalam kamar mandi. Aku nggak tahu bu, perut aku dari tadi mual banget. Mungkin kamu masuk angin, ibu akan membuatkan kamu teh hangat. Beberapa saat kemudian Alea ingin memasuki ruang makan. Di ambang pintu dia melihat anak-anak panti dan para mengurus panti sudah berkumpul. Mereka duduk lesehan untuk memulai sarapan. Itu Kak Alea sudah datang bu, tunjuk salah seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Bu Anisah mengalihkan perhatiannya ke ambang pintu ruangan. Dilihatnya Alea berdiri, sedang menutup hidung dan mulutnya. Alea, duduk sini nak. Bu Anisah menepuk lantai yang masih muat diduduki oleh satu orang. Alea yang merasa ingin muntah kembali langsung berlari ke kamar mandi. Perutnya merasa mual saat mencium aroma makanan yang memenuhi isi ruangan. Bu Anisah dan beberapa orang pengurus panti saling berpandangan. Mereka sama-sama bergelut dengan pikiran masing-masing. Setelah keluar dari dalam kamar mandi, Alea tidak kembali ke dalam ruang makan. Dia justru kembali masuk ke dalam kamarnya. Tak lama berselang, selesai sarapan, Bu Anisah langsung menyusul Alea ke dalam kamar. Kini wanita parubaya itu duduk di tepi ranjang Alea. Alea, kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu nak? Bu Anisah yang sudah berpengalaman itu curiga kalau anak asuhnya sedang hamil. Alea menundukkan wajahnya, bulir bening mulai membasahi pipinya. Beberapa hari yang lalu dia sudah mengetahui dirinya hamil. 2 tes pack yang dibelinya sudah dia gunakan. Kedua alat itu menunjukkan dirinya positif hamil. Alea, kamu kenapa menangis nak? Tanya Bu Anisah panik. Semakin kuat dugaannya kalau anak asuhnya ini sedang hamil. Alea, jawab dengan jujur pertanyaan ibu. Apa kamu sedang hamil? Bu Anisah memegang kedua pundak Alea. Alea terisak menangis dengan perlahan kepalanya mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Bu Anisah. Alea, kenapa kamu sampai melakukan ini nak? Siapa pacar kamu? Siapa laki-laki itu? Dia harus segera bertanggung jawab, cecar Bu Anisah. Wanita parubaya yang sedang dikuasai emosi itu dengan situasi di luar kamar. Dia lupa mengontrol volume suaranya, membuat pengurus panti yang lain mendengar ucapannya dari luar kamar. Aku tidak tahu laki-laki itu bu. Kejadiannya di rumah Sarah. Aku diperkaos bu. Aku dijebak oleh Sarah. Alea menghentikan ucapannya sebab dia kembali terisak. Dijebak? Alea mengangguk. Dia lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengarkan cerita Alea, Bu Anisah langsung memeluk gadis itu. Punggungnya nampak berguncang. Wanita itu ikut menangis. Terjawab sudah firasat yang dirasakannya saat Alea dijemput oleh Sarah. Walaupun dia bukan ibu kandung, tapi dia sudah mengasuh Alea sejak kecil. Jadi sudah pasti ada ikatan batin antara keduanya. Kita akan hadapi ini sama-sama nak. Bu Anisah mengusap punggung Alea sesaat sebelum mengurai pelukannya pada gadis itu. 2 bulan berlalu. Alea yang tidak enak badan pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Saat dia ingin masuk ke dalam kamarnya, di sebuah ruangan dia mendengar perdebatan antara Bu Anisah dengan beberapa orang pengurus panti. Tidak, saya tidak akan mengeluarkan Alea dari panti ini, ucap Bu Anisah tegas. Bu, kalau para donatur sampai tahu di panti ini ada yang hamil di luar nikah, bisa bahaya. Takutnya mereka akan menghentikan dana bantuan untuk panti ini, ucap Bu Rita selaku bendahara panti. Kalau ibu tidak mau mengeluarkan Alea, sebaiknya ibu cari lelaki yang mau menikahi dia. Pak Anton sebagai wakil dari Bu Anisah ikut menimpali. Bu Anisah menggeleng. Tidak, saya tidak setuju Alea dinikahkan dengan cara seperti itu. Terus mau bagaimana lagi? Cara kita menutupi aibnya. Jika kita ceritakan pada para donatur, apa mereka semudah itu percaya? Pokoknya Alea harus keluar dari panti ini, sahut Bu Rita. Obrolan ketiga orang itu terhenti. Bu Rita yang dekat dengan pintu ruangan langsung membuka pintu. Wanita berusia sekitar 40 tahun itu terkejut saat membuka pintu. Alea,
"Apa boleh aku masuk, Bu?" Bu Rita mengangguk. Dia melebarkan daun pintu. Alea langsung masuk ke dalam ruangan. Gadis itu menghampiri Bu Anissa dan mencium punggung tangan wanita parubaya itu. "Nak, jam segini kenapa kamu sudah pulang kerja?" tanya Bu Anissa. "Aku lagi kurang enak badan, Bu." Bu Anissa langsung memegang kening Alea. "Hangat," lirihnya. "Bu, maaf, saat aku mau masuk ke kamar, aku tak sengaja mendengar obrolan kalian. Aku harap ibu tidak usah berdebat lagi. Aku bersedia pergi dari panti ini demi menjaga nama baik panti. Sore ini juga aku akan keluar dari panti asuhan ini. Bu Anissa langsung memotong ucapan Alea. "Kamu mau pergi kemana, Nak? Ibu nggak mau kamu pergi dari panti dengan kondisi hamil seperti ini. Ibu tidak usah mengkhawatirkan aku. Untuk sementara aku akan tinggal di tempat kos Mika. Kalau aku sudah menemukan tempat kos yang tidak jauh dari minimarket, aku akan tinggal sendiri. Tapi Nak, cukup Bu Anissa. Biarkan Alea pergi dari sini. Saya dan Pak Anton tidak mau ada wanita hamil di luar nikah tinggal di panti ini," ucap Bu Rita. "Bu Rita dan Pak Anton tenang saja. Hari ini juga saya akan pergi dari panti ini," ujar Alea. "Bu, aku sudah besar. Aku sudah bisa mengurus diri aku sendiri. Jika anak ini nanti lahir, mungkin aku akan merepotkan ibu untuk membantu mengurus anak ini selama aku bekerja." Ibu Alea mencoba meyakinkan Bu Anissa. Bu Anissa tidak bisa menahan Alea lagi karena selain desakan oleh dua orang pengurus panti, Alea juga sudah mengutarakan keinginannya untuk keluar dari panti. Jam 3 sore taksi yang dipesan oleh Alea sudah tiba di halaman panti. Alea gegas berpamitan pada semua orang yang ada di panti. Nampak Bu Anissa memeluk erat anak asuhnya itu. "Nak, komunikasi antara kita jangan sampai terputus ya," ucap wanita parubaya itu. Sambil terisak, Alea mengangguk. Gadis itu juga tidak bisa menahan tangisnya. Panti tempat dia bernaung sejak kecil, hari ini terpaksa dia tinggalkan. "Aku pergi dulu, Bu. Sampai jumpa adik-adik." Alea terlihat memaksakan senyumnya. Dua tas traveling sudah diambil alih oleh sopir taksi. Alea langsung duduk di belakang kursi kemudi. Perlahan taksi itu bergerak keluar halaman. Netra Alea menatap ke arah panti. Di sana orang-orang masih berdiri mengiringi kepergian Alea dengan wajah penuh kesedihan. Melihat pemandangan itu, air matanya kembali mengalir, membasahi kedua pipinya. "Mbak, mau diantar ke alamat mana?" tanya supir taksi. Alea mengusap pipinya yang basah. Dia lalu menyebutkan alamat tempat kos Mika.